Ada ngerti bang, game putar not able. Windows, oke. Mana tuh? Windows. Bersamaan kah atau? Bersamaan. Inilah. Games putar not able apa dulu apa nih enable. Game mereka udah bisa nih merekam kayaknya. Bentuknya kamera Bu ya? Ada yang titik tuh. Titik. Ini permainannya. Yang ditekan. Sana aja. Kada kawan nah. Mana lah titik-titik. Start recording nih kah? Iya. Ada tulisan start recording nih. Tapi yang bener nah, game putar not available. Oh iya benar sama tulisannya nih. Gaming Ya, aren't bener lah. available. Window, desktop, or File Explorer ya? Ya Sama sama. kan? Iya. Berarti apa maksudnya nggak bisa? Ya apa nih lah. Oh, nggak anu paling Tapi lah. ibu fasilitator merekam juga ajar. Oh, nggak bisa anu. Kenapa bila kayak inilah? Windows plus A plus coba lah. Windows Alt plus RO coba sih. Windows plus Alt plus R. Windows. Kira kawa. Hilang. Windows. Malah anu nanti nih. Biar aja kita. Wala bian. Terus nih. Windows. Bisa lah. Kawa. Word, Excel, section. Enggak, pilihannya enggak anu, Bu. Sama kayak tadi tuh nah, apa available. Ya, apa yuk? Biar aja. Siapa? Rekam pakai anu aja kah? Biar aja. Burin anu Bang. Share lagi kasus 2 kita Burin. Apa? Share lagi kasus 2 yang di anu WA. HP ku mati tadi nah. HP mati jadi nggak bisa teranu tadi. Word yang tersimpan tuh nah. Kalau saya buka di laptop nanti kan kameranya nggak terlihat. Untuk yang 2. Sebentar. Saya coba anu di sini dulu. Kasus kedua kah? Iya. Sambil di anu Bu lah. Putri Hansim. Sudah kan? Tunggu. Cari anunya. Ulun gini pakai anu nah. Oh iya. Kasus 2 lo. Iya. Ini deh. Hup! Tuh. Udah. Itu kasus siap. Kayak apa nih merekamnya siapa? Kada bisa ulun merekamnya kada kawa tuh available apa aja. Gak apa-apa nanti sambil jalan ya. Oh iya kak, kita mulai kak. Karena kita yang penting kita nih prakteknya dulu nih gitu nah. Tes. Umat bulan hati supaya langsung. Jadi kan kita nanti beralih langsung kan, coach sih. Umat tuh. Kayak yang pertama ya. Kasus 1 Bu ya, dan yang coachnya. Silakan. Sudah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitria. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bolehkah saya duduk di sini, Bu? Boleh, Bu, silakan.
Hari ini saya ingin mengajak Bu Fitria mengobrol. Kira-kira Ibu keberatan tidak? Justru itu, Bu. Seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Amin. Karena itu yang saya harapkan, Ibu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Fitria seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu sebelumnya? Terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir obrolan kita Bu? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas, Bu. Coba ceritakan pada saya apa yang Bu Fitria rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar, murid tidak memperhatikan saya, dan ini membuat saya kurang bersemangat. Apa yang membuat Bu Fitria kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid menjadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa ketika saya masuk kelas, murid-murid kurang semangat ketika memang saya posisinya di situ, Ibu. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Fitria sekarang. Bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran di kelas? Iya, seperti biasa, Bu. Berdoa, dilanjut persepsi, menjelaskan tujuan, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan menyimak saya mengerjakan tugas. Itu kurang bersungguh-sungguh. Apa ada yang salah dengan pembelajaran saya ya, Bu? Menurut Bu Fitria, salahnya di mana? Dalam menangkap pelajaran dari saya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Bu Fitria lakukan untuk membuat murid bersemangat. Saya sudah mengajak bermain dalam pembelajaran, ice breaking, diskusi kelompok, tayangan video, dan juga belajar di luar kelas, tapi mulai terlihat bersemangat lagi, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari, Bu? Tidak sih, Bu. Hanya kadang malas, namun juga bersemangat. Ketika matematika dan SPDP tertentu yang membuat mereka lebih menyukai karena praktek itu. Nah, karena SPDP dan matematika itu ada kegiatan prakteknya. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Bu Fitria sudah baik. Namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat kan? Betul, Bu. Jadi saya memang merasa keseluruhan mempengaruhi semangat. Baiklah, berarti sekarang Bu Fitria sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Fitria. Apa masih ada kendala lain? Sepertinya tidak, Bu. Saya hanya ingin murid saya bersemangat. Dari penjelasan Bu Fitria, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Ibu Fitria perbaiki? Saya akan memperbaiki pembelajaran agar berpihak kepada murid, kemudian lebih menggunakan metode dan media yang menyenangkan bagi mereka agar kelas lebih aktif dan mereka lebih bersemangat lagi dalam belajar. Adakah hal lain yang akan Bu Fitria terapkan? Saya akan mencoba mengatur suasana hati, Bu, sebelum melakukan pelajaran di kelas, agar kami bisa belajar bersama-sama dan bisa menciptakan suasana yang kondusif di kelas, lebih bersemangat lagi. Dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Bu Fitria terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid? Seperti yang saya ucapkan tadi, Bu, saya akan mengatur suasana hati dan memotivasi diri saya
lebih menyemangati diri supaya anak-anak juga merasakan hal itu. Kemudian saya juga memperbaiki pembelajaran saya dan menggunakan metode dan media yang lebih bervariasi lagi agar menarik perhatian siswa dalam pembelajaran agar lebih bersemangat lagi. Wah, bagus sekali. Semangat ya Bu, saya yakin Bu Fitria pasti bisa. Semangat juga buat Bu Rina. Saya menjadi lega bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya, Ibu. Oh, sama-sama Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Ibu. Dan Lanjut kasus kedua kah kita? ya kasih ya, Bu. Langsung kasus tunggu dulu. Gini, kan tadi siapa? Ya, masih. Baik. Kasus 2 ya? Maaf Ibu ya sambilin. Bentar Bu ya. Sudah. Bu Fitria, apa Ibu ada waktu luang? Apa boleh saya minta waktunya untuk sharing? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pembelajaran. Baik Bu Rina, dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, saya sedang mempunyai sedikit ganjalan tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungannya. Baiklah Bu Rina, apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan ganjalan tadi? Dan apa yang kita capai dengan perbincangan kita ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah ini. Oh begitu Bu Rina. Kira-kira masih adakah yang ingin Bu sampaikan tentang apa yang sedang mengganjal dan membuat ketidaknyamanan tadi? Saya mempunyai pengalaman yang sedikit tidak nyaman saat menerapkan keyakinan kelas tentang kebersihan sekolah, terutama kelas dan lingkungannya. Banyak hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan dan menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Apa masih ada lagi yang Ibu rasakan? Saya sangat ingin keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah, sehingga sekolah kita akan benar-benar menjadi sekolah yang bersih dan nyaman. Apa yang sudah Ibu Rina lakukan sejauh ini? Saya sudah membuat keyakinan kelas dan mengajak murid untuk menerapkannya dalam keseharian, seperti mengerjakan pikir kelas dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Dari skala 1 sampai 10, berapa nilai ketercapaian penerapan kebersihan kelas yang Ibu Rina lakukan? Saya masih merasa dinilai 7, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengoptimalkan program yang Ibu Rina lakukan ini? Saya merasa kurang optimal karena memang saya kesulitan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak-anak akan kebersihan. Apakah Ibu pernah meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membantu menggerakkan warga sekolah dalam program ini? Belum, Bu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi hal ini? Saya akan menghadap kepala sekolah untuk meminta dukungan penuh atas program ini. Selain itu, apa aksi nyata yang bisa Ibu terapkan pada murid
untuk membentuk kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Saya punya rencana untuk berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengadakan lomba kebersihan kelas pada akhir semester. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kemauan murid untuk menjaga kebersihan kelas. Coach, Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? saya berkomitmen untuk berusaha melibatkan semua teman guru. Tetap semangat untuk menerapkan kebersihan sekolah. Ya, bagus sekali Bu Rina. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih Bu Fitria. Terima kasih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Terima kasih kembali Ibu. Ada di belakang kami Bu. Saya alur kamu sudah menurut Ibu. Tujuan umumnya. Identifikasi ya boleh. Terus ada pertanyaan tambahan Kak Bu Rina kalau apanya? identifikasi Bagus aja Bang. Sudah pas aja. coach dan coaching. Sudah Kak, Kan saja Bang, kalimat sederhana aja. lebih ya. Santai. Artinya memang kejadian yang memang dirasakan. Kejadian yang memang kita rasakan, yang memang kita alami. Betul. Cuman kadang untuk sharing dengan kawan-kawan, kadang kan kita langsung tanpa bertanya apa yang sudah dilakukan, tidak ada kan, kita langsung memberi saran. Itu yang terjadi. Ya, biasanya langsung to the point gitu Bu ya. Iya, Benar. langsung to the point. Dia pembicaraannya tidak runtut seperti alur cerita tadi kan. Langsung dulu, gali dulu begitu ya. Langsung teknya. Langsung Bu, saya begini-begini. Solusinya kira-kira apa? Oh begini-begini. Oh ya sudah. Jadi sebatas itu ya. Jadi tidak ada kelanjutan dari yang penggalian tadi tuh, gali masalah tadi apa. Berarti coach itu tidak memberikan saran ya. Coach itu tidak memberikan saran solusi apa, tapi membangkitkan apa yang ada di hati coach ya, kayaknya kayak itu. Si coachingnya yang mengungkapkan. Dia punya masalah, dia menyelesaikan, dia yang cari solusinya, tapi kita kan mengarahkan, jadi menggali lagi. Iya, kita mengarahkannya. Nanya kemana? Padahal selama ini kita tuh yang beri saran. Kadang jadi guru, biasanya kan coach jadi guru ya. Iya, so tahu. Jadi langsung kalau punya masalah ini, kalau bisa begini. Padahal kita digalinya dari si yang punya masalah ke apa, siapa, bagaimana. Pas membaca digali ternyata ada Bu ya. Ya, jadi pas melihat menerapkan, oh kayaknya bujur jual lah. Artinya pun bahasanya pun kita tidak terlalu ego terlalu tinggi, tidak, sederhana. Ya tadi seperti menggurui tadi ya Bu ya. Ya. Jadi kan kembali lagi ke si coachingnya. Coachingnya ini yang punya masalah tadi tuh. Kayak Brina bilang, jadi kalau biasanya kita kalau ada masalah apa, jadi si coachnya. Kadang si coachnya langsung bukan yang malah justru fasilitator. Bu Artiana. Aku lagi tidak Ibu nih. Akhirnya adanya coaching ini asli bikin ternyata aku banyak tidak tahu. Nah, praktek coachingnya kita yang lakukan sehari-hari kan kadang sebenarnya ada, tapi tidak. Sebenarnya ada, tapi tidak sampai kita hanya sampai, makanya aku bilang tadi sampai selalu solusi itu dari kawan. Kita tidak mengungkapkan apa yang kita lakukan karena tidak ditanya. Ya.
Kadang kalau sudah menjelaskan apa menjadi masalah kita, lalu si Langsung coach-nya tadi langsung mengarahkan jawab, "Oh ini, harusnya begini, kalau bisa begini." Tidak menggali dulu dari si coaching-nya tadi ya yang punya ada, masalah. itu yang terjadi. Dan Mudah-mudahan justru yang kayak gitu seperti Bu ini jadi yang bisa takut Bu. diterapkan di sekolah kita, mudah-mudahan Betul betul. sama kawan-kawan di luar juga bisa kita terapkan. Betul betul. Kalau kejadian di sekolah kami justru begitu Bu. Kalau sudah ada masalah kadang didiamin dulu. Ada perasaan tidak enak, tidak nyaman menyampaikan hal itu Bu ya. Mhm. Kadang kalau sudah ini tahu, ya udah kalau sudah kepala sekolah begini ya udah diam aja, udah ikut. Kalau rekan sejawat bilang gini ya udah. Tapi padahal ada hal yang ingin disampaikan lebih banyak dari itu. Soalnya kadang kita perlu ruang gitu ya Bu ya. Ini sejenis curhat juga Ibu ya, sharing ini ya. Kayak perlu waktu walaupun hanya 10 menit, 5 Mhm. menit. Karena tidak harus lama berjam-jam misalnya untuk menggali apa yang menjadi ganjal tadi ya Ibu bilang tadi mengganjal dalam hati. Sebenarnya banyak sih. Saya pembahasannya itu tadi. Kadang takut ada perasaan tidak enak. Iya. Sebenarnya bukan takut disalahkan bukan ya. Untuk menyampaikan pendapat tadi itu lebih ke ini Padahal dengan seperti itu gimana? kita menggali dari Kosi, Ya, malah dia kan terungkapkan, oh ya kita tinggal mempoles sedikit aja mungkin, menambahkan kayak gitu. kalau Bu Rina di sekolah memang seperti itu kan? Maksudnya pernah ada kejadian Selalu ada kejadian iya. disampaikan, entah kawan Heeh. menyampaikan ke kita, entah kita menyampaikan ke kawan, tapi yang terjadi selalu diberi solusi gitu, bukan Heeh. yang seperti ini. Kita Kalau ini kan menggali. Heeh. kalau ini kan menggali apa yang dilakukan Kosi. Jadi Makanya tadi mengidentifikasi dari bulan. heeh, gitu. Apa saja. Terus setelah tahu itu lalu rencananya apa? Ya, Itu kan the kita point. kita kan tidak sampai ke sana, Iya betul betul. tidak menanyakan seperti itu. Kebanyakan apakah, betul kata Ibu Ya, fasilitator, apakah? pertanyaan terbuka ya. Jawabannya Iya. Apa asli. masih ada? Mhm. Betul. Ada kendala lain, ada kendala apa lagi ya gitu Nah, ya. Jadi pertanyaan terbuka benar-benar. ya mudah-mudahan ini bisa kita terapkan. Soalnya kan hampir hampir setiap hari kan penyampaian, ada problem di kelas, ada problem di luar sekolah Di luar. pun Di luar. seperti ini. Mhm. Bisa Mudah-mudahan disampaikan lewat ini ya, coaching. iya, Jadi ruang sebenarnya. Walaupun ada bagian sesi curhatnya sebenarnya Bu, benar sih. Karena kita guru sebenarnya ini kan Bu ya. kita kan formnya seperti ini, andai kata mungkin secara tidak formal, non formal mungkin Betul. lebih Iya, betul biasanya bagus. kalau berhadapan langsung mengalir begitu saja kan enak. Kadang kita punya masalah apa, lebih ke ini ya Bu ya. Kalau akhirnya berani mengungkapkan gitu. Ya, Kita diberi ruang kesempatan. Karena ya dari si coaching-nya kadang. Kalau heeh. coach ini kan kalau sudah tahu ini dia merasa posisi dia sebagai nanti kalau ini saya langsung kasih solusi. Coach yang kita tahu kan gitu biasanya Bu. Tapi ujung-ujungnya pada kita dikatain, "Oh, so tahu," katanya. Iya benar-benar saya tahu. Jadi setelah ada alur cerita malah ternyata yang saya lakukan ini keliru begitu ya, belum tepat. Ada bahasa, ada etikanya, ada Ya, bahasanya, ada runtut apa runtun? Runtut runtut kan runtut anunya ada. Ya, runtut Yang dari awal. Jadi menggali tadi kan tujuannya apa sih sebenarnya? ya. Maunya apa dari masalah ini kan gitu kan. Tapi kalau kita langsung berbicara dengan itu, bolehkah ya menggunakan bahasa apakah campuran gitu? Maksudnya dialognya tuh apa harus total 100% bahasa Indonesia atau boleh ada bahasa daerah? Oh ya, maksudnya lebih ke ini ya. Kalau lebih rileks, lebih santai begitu Iya, ya. biasanya kan bahasa Nah, daerah. karena kan kita formal ya. Iya, kalau ini kan Nah, bahasa Indonesia total. Tapi ada nah, juga kemarin. Ya itu. penggunaan kata bahasanya betul-betul. Mhm, Kadang kita lebih ingin yang Bu sebenarnya saya tuh nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Maksudnya mau cerita yang yang lebih luwesnya. mhm. Tapi nantilah Karena memang ditanya. itu kendalanya juga ada ya penggunaan kata tadi bahasa tadi. Mhm.
menghadapi Jadi orang yang apakah pakai lebih ini tadi bahasa Indonesia total 100%, tapi mungkin di forum formal iya 100% bahasa ya, Indonesia. betul, betul. Tapi saat kita dengan kawan-kawan mungkin boleh lah. Ya tadi bilang tadi Bu sama seperti sesi curhat tadi Bu. Cuman sebenarnya memang ini lebih baiknya formal bagus karena arahnya memang untuk pendidikan ini Bu ya. Iya Bang, Guru memang harusnya diberi ruang seperti ini. harus. Apalagi saya memang perlu nih beberapa waktu ini bener-bener yang bener terasa. Banyak problem. Sebenarnya ya problem pasti ada ya. Cuman yang lebih ya ini tadi kayak kurang bersemangat tadi. Kenapa? Jadi menanyakan pada diri kenapa sih sebenarnya apa? Dari sayanya kah? Atau muridnya kah? Kan gitu kadang ya. Atau kurang apanya kah? Tapi kita merasa bahwa oh saya ini sudah maksimal loh. Apa yang saya lakukan ini sudah rasanya kan menurut kita ya. Nah, Rasanya sudah bagus. cuman Oh, dalam terkadang diri masih saya tidak semangat, anak-anaknya tidak semangat ya. kadang apalagi ya gitu ya. Sampai-sampai saya kadang bawa anak-anak keluar kelas betul itu. Bawa anak-anak keluar kelas. Cuman kan memang jaringan di tempat saya mengajar itu kan bukan tidak ada, cuman kurang Ada, stabil. cuman harus Hilang muncul kayak gitu nah. Makanya tadi kadang-kadang nih ada nih dibawa keluar sambil belajar sambil ya dengan sumber belajar yang ada, lingkungan alam, manfaatkan yang ada. Yang penting anak bersemangat dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu tercapai begitu ya maksudnya. Apa yang kita targetkan di awal kegiatan pembelajaran kita. ya. Kalau memang mereka suka praktek, kalau Budina tidak ada ya berarti ya? Maksimal, perasaan kita maksimal yang melakukan ini sudah maksimal perasaan kita. Ternyata masih dilihat kok hasilnya seperti ini. Iya. Seperti sudah disampaikan tadi Bu. Kadang ya itu tadi, kadang kita marah-marah juga kan. Kenapa sih kalian ini nggak memperhatikan ibu? Kenapa sih kalian tuh? Kadang malah justru kita menyalahkan anak-anak. Padahal betul. Yang kurang justru ya maksudnya introspeksi sama-sama gitu, bukan yang berarti dari satu sisi begitu ya. Oh kalau muridnya begini berarti gurunya harus seperti apa gitu ya. Kalau saya sudah begini kita rasa sudah maksimal, oh di mananya lagi yang harus diperbaiki, ditingkatkan. Betul. Kadang kalau mau nonton juga nggak Bu ya. Misalnya kita ceramah gitu ngobrol ya terus kadang sama anak-anak. Kalau misalnya dikasih tugas dia langsung membosankan. Kalau ngobrol terus pasti membosankan mungkin. Nah, kalau anak kelas 1 ibaratnya 1 SD paling tidak. Anak SD ini diajak yang kayak kegiatan minimal senang. Dia yang aktif. Bergerak-gerak, kalau cuma nulis saja, Tuhanku. Ya. Kadang kan ada buka halaman ini, baca, kerjakan. Nah, ada kan seperti itu. Ada. Nah, ini tadi makanya lebih kreatif, inovatif. Tapi karena kan kita merasa bahwa kalau nggak pakai teknologi kurang inovatif deh. Sebenarnya tidak saya rasa ya Bu Rina ya. Apakah harusnya pakai HP terus, laptop terus misalnya, video terus? Kalau laptopnya sudah pernah ya menerapkan ada di kelas itu ada 12 murid. Kita menggunakan 3 laptop untuk menampilkan video pembelajaran, dia menonton video. Kurang efektif juga karena akhirnya berebut dan dia terfokus pada memperhatikan ininya aja. Karena kan jarang melihat, jarang jadi benda yang aneh, akhirnya malah justru fokusnya lain ya. Yang tujuan kita apa? Menayangkan video. Anak memencet, anak apa itu? Anak kelas 2. Kalau selesai menonton pas ditanya nggak tahu. Oh iya benar. Karena dia mencet, mau pegang, mau apa. Betul. Mungkin kalau kelas tinggi tidak masalah, kelas 6 mungkin. Dia akan ingat kelas 5. Tapi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia mau mencet, mau apa, tanya lagi apa yang ditonton nggak tahu sudah. Iya benar. Dia lebih senang karena kan baru kan. Iya betul. Kecuali mungkin kita pakai layar proyektor mungkin. Ya, tapi kendala kita lagi listrik belum masuk. Ya, betul. Kalau saya Bu, kalau tadi saya bilang yang SBDP matematika tadi itu ya, itu kalau SBDP kadang menyanyi ya, musik kita nggak ada kayak apa caranya, udah yang meja itu Bu, tung tang tang. Kadang kan pakai tangan, tepuk tangan, gerakan-gerakan yang kita buat, kadang di lantai yang injak kaki, gerakan-gerakan yang sekiranya membuat mereka juga senang kan,
kadang menari saja, oh seperti kupu-kupu, seperti pohon, bergoyang-goyang. Mungkin pakai handphone di Bluetooth sama apa, salon kecil bisa juga, Oh, salon lebih kecil. nyaring. Sebenarnya bisa sih, cuman mereka malah sibuk bergoyang sendiri, Bu. Tidak Ya sudah. memperhatikan ya. Apalagi saya juga kan kelas rendah juga, Bu. Jadi kayaknya kurang efektif begitu. Karena benar kata Ibu kalau untuk kegiatan-kegiatan yang apalagi pembelajaran PJSKes ya. Nah, itu lebih menyenangkan. Jadi tidak harus dengan video, dibawa bermain saja dia sudah mau kan, ada bola, kasti misalnya, sepak bola, kegiatan-kegiatan yang membuat mereka lebih aktif bergerak gitu ya. Itu kalau anak-anak yang kalau saya kelas rendah ya, nggak ada capek-capeknya itu, Bu. Malah senang, semangat. Kadang disuruh lari-lari aja, lari. Nah sekarang berarti kita lebih apa ya, lebih banyak menyiapkan ruang sebenarnya untuk ini tadi, kegiatan yang coaching seperti ini ya. Kadang kan kita nunggunya gini, saat supervisi aja nih, Bu. Kalau sudah supervisi dari kepala sekolah nih, Iya. oh nyiapkannya gimana? Ya kadang supervisi kan yang lebih kita ini ya. Oh saya ditegur karena ini misalnya. Saya ada masalah ini. Ini kalau supervisi ya, Bu ya. Kalau coaching ini lebih arahnya ke situ, Bu ya. Nggak tahu sampai seginian. Menyelesaikan masalah begitu. Cuman balik lagi kalau dia juga berkomitmen ya, tadi seperti alur cerita yang terakhir tanggung jawab, komitmennya apa gitu ya. Jadi terus konsisten bisa juga saya rasa untuk anak ya. Walaupun ini praktek tapi sebenarnya pada kenyataannya kalau saya merasa juga di posisi itu, oh iya kalau saya praktekin ini saya rasa juga pasti nih pelan-pelan juga bisa. Beda yang hari ini praktek langsung kan enggak ya Bu ya? Enggak. Ya alur cerita ini tadi ini saya bilang bagusnya alur cerita. Jadi selama ini kita kalau ngobrol to the point. Iya, to the point. Kadang tersinggung ke orang, enggak kah? Langsung aja. Jadi kalau menjawab atau langsung jawab salah kamu itu begitu. Langsung begitu kan biasanya. Menjudge gitu ya. Jadi langsung penilaiannya itu, oh kamu nih begini. Kalau salah ya salah tadi kata Ibu tadi, makanya tidak ada yang belabel. Gitu ya. Yang lain ya betul itu Bu, benar. Makanya perlunya coaching tadi nih. Jadi lebih sesinya ke luwes dan dia setelah cerita itu kan plong, dia lega. Iya. Dia senang. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Saat kita berarti melakukan coaching, selesai itu kita punya perasaan plong, itu yang diharapkan kali lah. Perasaan plong dan punya gambaran apa yang akan dikerjakan. Apa yang mau kulakukan supaya ini ada level kalau level itu sampai 10 tertinggi mungkin tidak bisa mencapai 10, paling tidak 9 atau 8. Betul. Berarti skalanya juga ya, ketercapaian tadi ya. Iya, betul. mudah-mudahan lah. Jadi tujuan awal tadi, kalau saya punya masalah ini, oh berarti selama ini saya baru sampai di sini. Ya tadi skalanya tadi ya. Jadi untuk mencapai itu bagaimana? Atau kadang misalnya bisa jadi kasus, maksudnya jadi kasus juga misalnya nih ada murid tapi orangnya itu aja dan kita bisa sharing sama rekan sejawat bagaimana ini menerapkan. Terkadang kan sudah dilakukan ya, tapi sudah tidak ada implementasinya. Kadang sudah aja gitu. Soalnya ya dia lagi gitu. Anak itu lagi gitu. Kadang kita nggak sadar punya pikiran seperti itu. Atau kadang punya pikiran juga, anak orang juga. Jadi akhirnya mudah-mudahan lah dihilangkan aja semuanya itu. Maksudnya aku harus seperti ini. Aku kedepannya seperti apa, mana muridku harus. Itu sudah. Sama ya, kadang murid kalau nakal, kalau sudah ketemu orang lagi, kamu lagi laporan terus. Itu berarti kalimat seperti itu berarti jangan. Ya. Makanya tadi jangan pakai kata jangan. Betul. Tadi tapi kadang kita kan nggak kuat. Kamu terus aja.
Iya, betul betul. Berarti artinya kita ini sudah, eee, bukan menyerah, karena merasa bahwa, "Oh, saya tidak bisa Iya. mengatasi ini," kan gitu ya? Mmm. Kata-kata yang seperti itu malah justru menimbulkan masalah baru. "Oh, ibu nih orang diganggu, orang dianu kok bilang saya lagi." Berarti anak merasa gitu, tapi nggak diomongin maksudnya. Ya itu sudah. Jadi anak merasa tidak ada ruang tadi. Sebenarnya Padahal coaching coaching ini juga ini perlu ya pa sama murid. padahal coaching ini bisa antara guru dan murid, Betul betul betul. Betul. tapi jarang ya kita lakukan. Jarang jarang, Kadang lebih kita banyak justru ya itu biasain. tadi, seperti tadi saya bilang bahwa di coaching ini malah bagus. Artinya kalau kita punya masalah pun, ya Tirta ini juga bagus untuk murid juga ya Wah, maksudnya. ampun, keren. Tidak sebatas Kelom yang kayak kita. oh, oke. Oke. Kelompoknya Bu Rina dengan Ibu Fitria sudah selesai? Sudah, Bu. Oke oke oke, saya pengen memastikannya ya. Iya, Bu. Ya, tunggu sebentar ya, saya cek juga teman-teman di room yang lain. Siap, Bu. Bu Pit, itu rekaman kayak mana tadilah? Aduhai, mudahan Ibu fasilitator Iya, bisa merekam. nggak apa-apa nanti kalau misalnya Ibu bilang, oh kalau nanti kita praktek anu ya, nanti ada refleksi Ketemu. dulu. Berarti kita rekaman pakai anu sudah nanti. Nggak apa-apa. Setelahnya waktu setelah. Mhm. Kita datangi ke sekolah Kan Bu lebih Nurul luas, lah. lebih Kita luas. datangi sekolah Bu Nurul. Oh boleh boleh. Di tempat Bu Nurul lengkap fasilitasnya. Lebih anu ya, lebih ya tadi kayak Ibu bilang lengkap tadi, jadi lebih semangat. Iya, dasar lebih anu dia fasilitasnya. Kalau dia boleh mengizinkan, tanya dulu, jangan langsung asal datang. Info aja, info. Boleh. Sambil info. Ya sambil maksudnya kita minta saran beliau juga, gimana nih supaya bagusnya tata katanya, tet, video Iya kan. minta di ini ya, Iya. diberikan umpan Mm-mm. balik lah ibaratnya sama teman-teman. Ya. Tapi intinya juga kita sesuai alur juga sih, maksudnya kalau sudah Ya. terarah kan enak, tinggal apa yang ditambah, apa yang misalnya masih kurang kan gitu. Kalau udah sesuai alur. Kalau ini Kan tadi kita tuh, bingung nih Bu, bisa terpulang-paling Bu. kada tapi ini anu tapi tadi ada yang anu saya berbicara kok nyebut Bu Rina juga padahal Bu Fitria harusnya saya nyebut entah Ya tadi. gitu ya, ya artinya masih ada yang perlu kita. Tapi ini sederhana, enak Iya. diucapkan. Kalau Dan terlalu lebih ini aja, kayak keseharian gitu kan. Ya. Tentang kebersihan, tentang keyakinan. Makanya setiap hari kita juga harus mengingatkan anak-anak keyakinan tadi nih. Ya kita juga kadang bisa lupa Bu. Jadi tiap hari sebelum belajar, oh ingat keyakinan kelas, ingat. Jadi setelah anak-anak melakukan ini, bukan pelanggaran sih, kayak melakukan hal yang ini baru ditegur. Masih ingat keyakinan kelasnya, balik lagi ke situ. Jangan langsung, kamu ini jangan. Kamu ini Kadang selalu dimarah-marah. begitu kita, kayaknya selalu begitu ya. Malah anaknya dimarah-marah. Aduh. Kada sampai 15 menit ya kita tadi tuh merekamnya. Udah sisa 10 menit kan ada. Ya, boleh kan boleh aja katanya. Misalnya nanti bisa ditambah apa. Kalau misalnya Ibu bilang kita mau umpan balik, bilang refleksi umpan balik. Itu pas saat coaching-nya atau setelahnya? Nah, nanti dimasukkan juga. Yang mana umpan balik tadi itu apa? Yang tadi refleksinya adalah Misalnya apa yang perlu kita perbaiki, misalnya apa yang perlu ditingkatkan, apa yang sudah baik kan gitu kan. Kalau dari percakapan tadi ya identifikasi saya rasa lebih tingkat ya. Walaupun memang caranya sesimpel itu ya, maksudnya kayak kejadian-kejadian yang keseharian tadi itu. Kalau itu yang perlu digali lagi. Kadang fokusnya Bu, pembicaraan kita tuh kan fokusnya. Refleksinya karena apa? Terus yang lain belum juga ya? Oh, lihat Belum. Nanti dikabari kita. 2 JP. Kalau memang perlu ditambah Bu nggak apa-apa juga Bu. Ya, misalnya identifikasinya misalnya.
Misalkan sering mau ditambah. cukup aja. Cuman Kalau mungkin maksudnya sederhana, tidak banyak, tidak banyak yang dikerjakan, jadi kan fokus. Jadi, oh iya harus kayak gini. Kayak itu namanya mudah diingat, mudah diterapkan. Kalau kebanyakan kita Bu Fitria dengan Bu Rina siap, boleh Bu. bergabung di room utama ya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. terima kasih. Ya, kita keluar dari sini. Keluar dulu lah. Pamit.